Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsipebra Skalani dengan NIM 19030007. Kali ini saya akan membahas tugas lektur 4, di mana ini adalah gabungan tugas lektur 1, 2, dan 3. Pertama, satu lektur itu ada merancang alur suatu sistem konsep analisis pada rumah sakit. Nah, di sini itu ada 3 alur, di mana ada poli atau rawat jalan, kemudian ada rawat inap, dan kemudian IGD. Untuk pertama, saya jelaskan poli dulu atau rawat jalan. Pertama-tama pasien datang ke TPP, lalu setelah itu ke poli. Nah, di poli ini pasien akan melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, setelah melakukan pemeriksaan penunjang, pasien ada dua pilihan, perlu dirawat atau tidak. Jika perlu dirawat, pasien akan melakukan perawatan inap atau akan diberi kamar ruang perawatan. Nah, setelah pasien sembuh, kemudian pasien ke apotek, kasir, lalu pulang. Nah, yang kedua ada rawat inap. Jadi, ketika pasien ingin melakukan rawat inap ini, pasien ke poli dulu untuk mendapatkan surat rawat inap. Nah, di poli pasien melakukan lagi pemeriksaan penunjang. Nah, setelah melakukan pemeriksaan penunjang, otomatis kan langsung melakukan perawatan, karena tujuannya akan melakukan rawat inap. Jadi otomatis pasien akan ke ruang perawatan, lalu setelah pasien sembuh, maka langsung ke apotek, kasir, dan pulang. Nah, setelah itu ada IGD. Pasien datang ke IGD, kemudian ada pilihan ingin melakukan pemeriksaan penunjang atau tidak. Jika pasien ingin melakukan pemeriksaan penunjang, terdapat lagi 2 pilihan, perlu dirawat atau tidak. Jika ya, pasien akan ke TPPRI dulu. Nah, setelah dari TPPRI, lalu pasien akan melakukan perawatan inap atau akan mendapatkan kamar. Nah, setelah dari rawat inap, pasien ke apotek, kasir, lalu pulang. Nah, jika pasien IGD tadi ini tidak melakukan pemeriksaan penunjang, maka pasien bisa langsung ke apotek, kasir, lalu pulang. Begitupun dengan perawatan yang tadi, jika pasien tidak perlu dirawat, maka pasien langsung ke apotek, kasir, lalu pulang. Nah, setelah itu ada 2 lecture, di mana ini adalah karakteristik sistem pada rumah sakit. Nah, di sini ada alur-alur dari karakteristik sistem ini, dan memiliki warna yang berbeda-beda. Artinya dari warna yang berbeda-beda ini tentu saja alurnya pun berbeda-beda. Berikut adalah penjelasannya. Semisal garis berwarna kuning ini pasien dari TPP, kemudian ke poli. Nah, setelah dari poli akan melakukan pemeriksaan penunjang. Setelah melakukan pemeriksaan penunjang, akan melakukan ruang perawatan. Nah, setelah dari ruang perawatan tentu ke apotek. Setelah dari apotek tentu ke kasir, lalu pulang. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Nah, ini tadi sudah jelaskan alur berwarna kuning untuk garis berwarna kuning seperti ini. Kemudian ada garis berwarna ungu, yaitu ada TPP, poli, kemudian pemeriksaan penunjang, apotek, kasir, lalu pulang. Untuk garis berwarna biru, pertama itu TPP, lalu poli, kemudian rawat inap, lalu pemeriksaan penunjang, ruang perawatan, apotek, kasir, lalu pulang. Untuk garis berwarna merah ada TPP, IGD, pemeriksaan penunjang, apotek, kasir, pulang. Untuk garis berwarna putih ada dari TPP, IGD, poli, pemeriksaan penunjang, ruang perawatan, apotek, kasir, lalu pulang. Untuk garis berwarna hijau, pertama itu ada TPP, lalu ke poli, lalu ke apotek, lalu kasir, dan setelah itu pulang. Dan yang terakhir ada garis berwarna orange, yaitu ada pertama ke TPP, lalu ke rawat inap,
Setelah dari rawat inap lalu ke poli lagi. Setelah dari poli akan melakukan pemeriksaan penunjang. Setelah melakukan pemeriksaan penunjang itu akan melakukan ruang perawatan atau rawat inap. Setelah itu dari apotek, setelah itu ke apotek kasir lalu pulang. Nah, selanjutnya ada tugas ketiga, tiga lecture, yaitu diagram konteks pada rumah sakit. Nah, ini adalah salah satu bentuk konteks diagram rumah sakit. Yang pertama itu ada TPP. Jadi di bagian TPP itu akan memberikan jadi untuk bagian TPP itu yang diberikan ke sistem informasi rumah sakit, yaitu login sistem, data pasien, data kunjungan, mencetak SCP, dan membuat surat rujukan. Kemudian dari sistem informasi ke TPP itu ada info data pasien dan pemberian KIB. Nah, selanjutnya untuk poli. Di poliklinik ini, poli akan memberikan resume medis pasien ke sistem informasi, sedangkan dari sistem informasi akan memberikan info data pasien ke poliklinik. Setelah itu ada RI. Rawat inap itu rawat inap yang diberikan ke sistem informasi ada resume medis, sedangkan sistem informasi memberikan info kondisi pasien dan tindakan serta laporan bulanan, triwulan, dan tahunan ke rawat inap. Setelah itu ada IGD. Jadi IGD akan memberikan data pasien ke sistem informasi rumah sakit, lalu sistem informasi rumah sakit akan memberikan diagnosa, anamnesa, tindakan ke IGD. Nah, setelah itu ada pemeriksaan penunjang. Jadi, pemeriksaan penunjang akan memberikan resume medis pasien ke sistem informasi rumah sakit, lalu sistem informasi rumah sakit akan memberikan info kondisi pasien ke pemeriksaan penunjang kembali. Selanjutnya ada ruang perawatan. Jadi di ruang perawatan ini ruang perawatan akan memberikan resume medis ke sistem informasi rumah sakit, lalu sistem informasi rumah sakit akan memberikan kembali info data pasien ke ruang perawatan. Nah, setelah itu ada lab. Jadi lab ini akan memberikan pemeriksaan hasil lab ke sistem informasi, lalu sistem informasi ini akan memberikan info hasil lab dan surat rujukan ke lab lagi. Nah, setelah itu ada apotek. Apotek ini akan memberikan laporan pemakaian obat ke sistem informasi rumah sakit, lalu sistem informasi rumah sakit ini akan memberikan info resep obat dan pemakaian obat ke apotek. Nah, dan yang terakhir itu ada kasir, di mana kasir ini akan memberikan data pendapatan rumah sakit ke sistem informasi rumah sakit, lalu sistem informasi rumah sakit ini akan memberikan tarif pelayanan pasien ke kasir. Nah, sekian tugas lecture 1, 2, 3, 4 saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.